Halo guys, kembali ke komentar netizen. Bagaimana teman-teman netizen mengkomentari video-video gua? Sekarang akan gua share video mengenai UMKM yang katanya hanya jadi sapi perah yang sudah dikondisikan jadi PKP oleh oknum-oknum, terutama oknum Menteri Keuangan ya. Ada banyak komentarnya nih, coba kita nonton. Sebenarnya kalau pemerintah nggak banyak korupsi, pembangunannya merata, daya beli dan daya saing dijaga, pajak besar pun pasti kita nggak masalah. Tapi kenyataannya pajak tinggi selalu dibanding-bandingkan ya sama negara lain. Tapi UMR dan performa pemerintah nggak mau dibanding-bandingkan. Ya betul ya. Jadi ketika kita membandingkan PPN 12% dengan Vietnam, kok dia malah bilang kita beda dengan Vietnam. Tetapi ketika Apple mau masuk ke Indonesia, kemudian nggak jadi, kemudian diomel-omelin gitu ya. Kenapa lu tidak mau masuk seperti lu masuk ke Vietnam gitu, dibanding-bandingkan gitu. Jadi yang menguntungkan si oknum pejabat ini dia banding-bandingkan, tapi yang tidak menguntungkan dia tidak mau dibanding-bandingkan. Memang memang gila itu oknum-oknum pemerintah itu ya. Bapak Tirta di Konoha tidak cocok untuk usaha ya. Aparat hidup hedon semakin kaya raya beli Rubicon. Sesama koruptor saling melindungi ya. Nasib Anda ya sebagai rakyat jelata ya. Bapak Aurora, bro, bisa nggak Anda memberikan perbandingan sumbangsi pajak dari jutaan UMKM dengan satu pengusaha kelas kakap di Indonesia untuk tahun ke depan? Wah, nggak berani saya ya. Nanti gua dihantam sama eh, pengusaha kelas kakap ini ya. Mohon maaf ya. Bapak buat apa? Ini pemerintah mau rakyatnya makin makan memang miskin. Jadi mereka punya kontrol yang bebas. Ya betul ya. Jadi kalau lu dimiskinkan, lu mudah dikendalikan. Lu mudah untuk dikondisikan. Mau gimana nih? Mau mendukung gua 3 periode? Ya udah bisa dengan cara dikasih bansos dan sebagainya. Jadi rakyat miskin itu mudah dikondisikan. Udah miskin bodoh lagi ya. Tetapi kalau rakyatnya tidak miskin itu tidak gampang untuk dikondisikan ya. Dia bisa melawan gitu kan. Makanya seorang diktator yang pintar adalah diktator yang bisa menjaga untuk rakyatnya tetap miskin. Oke. Memang berani sama UMKM doang. Bukannya bantu usaha kecil malah diinjek dasar penjajah lah. Waduh, marah-marah terus nih orang-orangnya. Wowo ini malah makin parah. Waduh. Kemudian Bapak Henny, nggak cuma UMKM, semua pengusaha juga sama ya. Saya juga lagi SP2DK di mana AR nggak bisa menemukan kesalahan. Lalu memaksa kalau nggak mau ikuti nilai potensi dia yang ngaco, maka akan pemeriksaan. Jadi, red pajak itu sudah nggak ada yang sesuai ketentuan. Seandainya ruko saya bisa kejual, saya sih mau nutup usaha saya, kemudian pindah ke luar negeri. Ya inilah teman-teman ya fenomena fenomena di mana eh, si oknum pajak tuh tahu kalau lu tuh takut pemeriksaan. Tetapi kan dia juga tahu kalau diri dia itu bikin bikin hitung-hitungan tuh asal-asal, ya kan? Untuk mengkompensasi hitungan dia yang asal-asal ini, dia mengancam lu akan pemeriksaan. Gitu teman-teman ya. Coba lu tantang pemeriksaan. Oke Pak, silakan pemeriksaan. Nggak berani dia. Atau malah malah yaudah deh Pak, kita damai aja pasti gitu. Oke? Tetapi kalau lu ketakutan, takut pemeriksaan, yang terjadi adalah diperas teman-teman ya. Ayo Pak, bayar sesuai dengan keinginan gua, hitungan gua. Walaupun nggak ada dasar hukumnya, walaupun nggak ada dasar perhitungannya, nggak peduli dia. Pokoknya lu mesti bayar. Kan gitu si oknum. Oke? Makanya teman-teman, wajib pajak jangan takut pemeriksaan. Tantang aja teman-teman ya. Kemudian eh, Bapak Balikpapan, kalau bisa dibikin susah, kenapa dipermudah? Tanya pemerintah. Ya betul ya. Ngapain kami permudah? Kalau bisa gue persulit lu. Gitu kan? Bapak Rianto, pemerintah nggak ikhlas UMKM berkembang. Harusnya batasan 4,8 M atau 6 M, pajak final 1% permanen. Ya, sekarang pajak finalnya tidak dipermanenkan, kemudian threshold UMKM akan diturunkan menjadi 3,6 M. Memang nasib Anda, rakyat jelata ya. Bapak Ronald Siahaan, pemerintah yang tidak tahu berterima kasih. Di masa krisis ekonomi, negara diselamatkan oleh para UMKM. Sekarang, pemerintah menjadi predator atas UMKM ini dengan cara memeras lewat rakyat, lewat pajak ya, dasar menteri vampir. Siapa yang punya ide menteri vampir ini ya? Bukan vampir, dia orang biasa ya. Oke. Eh, Bapak Avie Valie, tadi terpotong ya, kita coba ulang lagi. Tadi terpotong, jadi tinggal dipotong aja. Oke, tadi terpotong, kita akan share kembali. Mana dia?
Oke, tadi terpotong sebentar ya, kita lanjut lagi. Ibu Windy, mereka tidak mengerti sulitnya mencari uang dan membaginya dalam bentuk lapangan pekerjaan. Mereka para oknum. Oknum ya sangat mudah mendapatnya seperti preman pasar yang sekali palak. Apalagi nyasar ke orang awam yang tidak ngerti hitungan dan urusan pajak ya. Para akuntan saja harus update terus soal aturan pajak ini. Bagaimana dengan orang awam pelaku UMKM? Tetap harus menjerat, jangan sampai lolos bila daya beli turun. Menengah turun, sumber pendapatan dan keuntungan margin turun. Pintar aturannya dibuat fleksibel, ikut menurunkan margin kena pajak ya. Pada akhirnya, segala lini tidak lolos. Tapi, oknum petugas bea cukai asetnya lolos, oknum pejabat pajak asetnya lolos. Ya nasib Anda bukan pejabat pajak ya. Kemudian Bapak Serenaka. Jeng Sri ini kayaknya agen penguasa global. Ditugasi tekan ekonomi Konoha agar tidak berkembang. Jeng, apa nggak takut tuh didoain jelek senegara Koneha? Ya sudah didoain jelek ya, tetapi kan dia tidak peduli harta dia 79 miliar kalau nggak salah ya. Bapak Lord Zukov. Sri Mulyono dan kawan-kawan agen World Bank IMF maunya hancurin Indonesia, maunya dibuat krisis 98 jilid kedua, UMKM dihancurin ditutup. Gua rasa enggak ya, gua rasa enggak. Mereka pengen kok negara ini maju ya. Tetapi mereka juga tidak mau para UMKM bisa maju juga berkembang gitu kan. UMKM harusnya naik omset dinaikin. Kan pemerintah terima pajak lebih, susah amat kan? Naikkan saja 0,5% ke 1%, terus kasih omset 6M per tahun kan sudah. Negara enak dan UMKM enak. Mau mereka omset tinggi kan bisa bayar pajak tinggi buat negara. Oke. Bapak A. Halim, negara maunya 22%, ambil hasil keringat orang yang banyak. Wah, kak. Pak Wan, kalau mau pakai NPWP istri, apa harus buat perubahan data di kantor pajak? Satu, buat NPWP istri. Yang kedua, jalanin NPWP istri ya. Tidak perlu ada perubahan apapun di kantor pajak. Kemudian NPWP suami tetap berjalan seperti biasa. Tetap berjalan seperti biasa, tapi omset bisa turun jadi nol. Boleh aja ya, nggak ada masalah. Oke, pajak STNK naik 66%. Nah, ini gue masih belum jelas, teman-teman. Banyak orang bilang nggak seperti itu. Tapi coba teman-teman dicek lagi ya. Oke guys, pajaknya bukan kesejahteraan rakyatnya. Oke. Suruh duet maut mul-mul yang bayar hutang negara. Banyak proyek-proyeknya di era mul-mul ampas semua ya. BUMN, BUMD, dan subsidi kendaraan listrik rugi. Dana desa itu salah sasaran. Bikin banyak raja kecil muncul. Oke. Kebijakan yang mendorong meningkatnya pengangguran ujung-ujungnya kriminalitas meningkat tajam. Wow. Sebagian pajak masyarakat dibayarkan pemerintah. Pertanyaan saya, terus siapa yang menerimanya? Kok pemesanan pembayaran pajak rakyat? Oke. Bapak Privasi Help. Apple justru bukan nggak mau, tapi mereka diusir dari Indonesia karena mengelunjak minta gratis pajak 50 tahun. Oke. Dia udah tahu ribet, makanya minta tax holiday. Cuma mintanya kelamaan sampai 50 tahun. Oke. Bagi perusahaan besar nggak ada istilah ribet karena mereka bisa hire atau sewa konsultan. Ini murni kapitalis, mereka nggak mau bayar pajak. Oke. Halah, nggak usah lihat Apple. No, kemarin lihat berita ekspor tambang bisa kena 0% pajaknya. Memang 0% ya kalau tambang ya. Tambang kan nggak cuma pajak ekspor doang katanya. Oke, oke, oke. Gue akan coba komentar langsung ke Pak Apple, ke Pak Privasi Apple. Eh, ke Pak Privasi Apple begini, begini, gini. Gini Pak Privasi ya. eh oke lah, Apple kita tolak. Oke, kita tolak. eh kita kita bangga kan sudah menolak Apple. Nah, terus Januari Februari 2025 kita harus kasih bansos ke para rakyat miskin, ya kan? Oke, padahal jika Apple diterima memang betul pajaknya gratis 50 tahun. Tapi berapa banyak rakyat miskin yang bisa bekerja? Yang bisa bekerja, tidak perlu mengemis bansos, kemudian tetap ada loh PPh satu dipotong untuk negara. Gitu, Pak. Kenapa nggak bisa mikir? Ya, mikir dong.
Sekarang lu tolak Apple, bangga, lu senang lu tolak Apple, oke. Tetapi rakyat lu miskin, minta duit, lu kasih bansos, ya sama aja bego, bego. Bapak Wuku tuh, Fan Kui jadi pemimpin ya begitulah. Jangan gitu dong Pak ya, jangan sarah, tidak boleh sarah. Bapak Masman, beli barang mahal jual untung T-Toys. Oke, apa itu? Bapak Masman, tidak mendorong jadi bagus, semangat. Aduh, Bapak ini gila katanya. Bapak Leo Yong, makin lama makin diperas-peras UMKM. Oke. Bangsat ini saja komentar saja. Waduh, segitu kesalnya nih orang-orangnya sama sama para pejabat ini ya. Bapak Jaka, seperti negara komunis saja ya, orang berjuang mau mengubah nasib semakin jauh dari berhasil mengubah nasib. Betul. Bapak Denny, seharusnya UMKM belajar pembukuan, pajak, dan tetek bengeknya. Jadi, owner menambah karyawan, PPN naik, omset diturunkan, tahun depan 2025 berat, mudah-mudahan nggak ada yang gulung tikar, karena sesak napas sudah terasa di tahun 2024. Ada yang ngebalas, udah pasti banyak yang kena SP2DK entar kalau pakai pembukuan. Ya betul ya. Terus ada yang bilang UMKM dipaksa naik kelas ke pembukuan supaya jadi sapi perah petugas pajak. Oke. Ya iya teman-teman, lu kira menjadi pembukuan bakal beres? Lu kira dengan jadi pembukuan lu bakal selamat? Sorry bos ya, orang pajak jangan digituin ya. Lu bikin pembukuan, dia bilang mana vouchernya, mana notanya, mana invoice-nya, mana nota-notanya. Begitu lu bilang tidak ada, ya omong kosong, dilempar ke laut. Lu punya pembukuannya sudah bikin capek-capek, menjurnal, debit, kredit, neraca, laba rugi, dibuang semuanya dengan berbagai alasan. Akhirnya kembali ke metode norma. Mampus ya. Jadi pejabat perlu sekolah nggak sih? Kok sepertinya hal simpel yang bisa dipikirin rakyat biasa nggak kepikiran sama mereka? Bukan nggak kepikiran, Pak, sudah dipikirkan. Tapi mereka berpikir gimana caranya supaya hal ini bisa gue tutupi dengan berbagai narasi-narasi keberpihakan oleh si oknum-oknum menteri itu ya. Perizinan UMKM dipermudah, PPN dinaikkan sehingga harga jual jadi naik, omset otomatis naik. Terus batas PKP diturunkan, masuk dijerat dan dijadikan mangsa oleh pemerintah. Biar chaos ini negara. Sulit teman-temannya, sulit sekali. Tanam paksa zaman VOC. Oke. Pajak dari rakyat hanya untuk dikorupsi. Ranking 3 terkorup di dunia. Salam kare dari Boyolali. Oke. Posisi serba salah mau jadi usaha kecil. Omset udah kira mau di atas UMKM. Modal habis buat biaya tambahan yang terlalu besar. Aduh, kasihan ya para UMKM. Hidup kok susah sekali. Pemerintah harusnya mengayomi warganya ya, pelaku UMKM semakin tertekan. Pengetahuan akuntansi yang terbatas. Sehingga untuk mengikuti pembukuan banyak keterbatasan. Bekerja one man show. Boro-boro ada anggaran untuk gaji akunting atau mendatangkan konsultan pajak. Untuk mempertahankan usaha aja biar tidak nyungsep ekstra keras keluar keringat. Ya memang susah ya. Boro-boro mau bikin akunting. Boro-boro pakai konsultan pajak atau akuntan ya gaji UMR. Mau bertahan aja tuh udah sulit teman-teman ya. UMKM itu kan bukan cuma dagang kemudian dapat duit, dia juga punya istri, punya anak, mesti sekolah, mesti bayar sewa, mesti bayar listrik, air dan sebagainya, teman-teman ya. Gitu loh. Untuk itu aja udah empot-empotan gitu loh. Gimana mau bayar para pegawai-pegawai ini? Udah gitu, udah dibayar bikin akunting, hasilnya tetap ditolak oleh pemeriksa pajak. Ya mampus kalau begitu. Buat apa ya? Bapak hamba, kalau udah PKP ribet pembukuan dan mencekik zalim, PPN 11% dari laba kotor, PPh 22% dari laba bersih. Jumpa di Herat wahai zalim perampok berdasi. Waduh. Bapak Halim, jadi kuli pabrik aja semuanya ya, ampun dah. Waduh. Mending lowongannya bisa memenuhi, Pak. Oke. Pabriknya udah pada tutup, Pak. Aduh. Biadab, mereka benar-benar mau menggiring UMKM buat dipenggal. Ya, mampuslah Anda semua para UMKM ya. Naikkanlah omset, naikkan dan permanenkan tarif PPh finalnya. Keren sekali, memang keren ya. Mana ada yang dipermudah? Ampun dah. Waduh, UMKM pada teriak teman-teman ya. Ini ada video YouTube nih, apa nih ya? Mengenai apa nih? Terpotong. Ya udah deh, terlanjur teman-teman ya. Pejabat Konoha yang LHKPN-nya isinya hibah-hibah-hibah bisa menjawab omongan Ahok ini enggak ya? Ya sulit ya. Pemerasan yang dilegalkan. Waduh, nggak bener nih kata Pak Heri. Bapak Anyong Hemeh. Heran Bu Sri, kenapa PPh final nggak diubah aja tarifnya 3% atau 5% pun masih wajar buat UMKM yang mereka memang pengusaha kecil-kecilan. Janganlah dipersulit, tolonglah dibantu biar mereka juga dengan senang hati membayar pajak dengan cara yang sederhana dibanding dipaksakan dengan norma atau pembukuan. Nah, begitulah.
3-5% kalau dari omset ya berat juga, Bray. Omset itu pendapatan kotor bukan laba. UMKM ambil untung paling 2-5%. Ini betul ya. Kemudian maklum, ambil uang orang kerja yang banyak biar cepat kaya. Selama itu Furaun cewek masih jadi Menkeu, jangan harap deh Indonesia bisa sejahtera. Ya, sulit ya. Gara-gara duet mul rusak semua ekonomi negara. Waduh. Sapi perah disuruh cari makan sendiri, sakit, mati, suruh mikir sendiri dan jalan sendiri ke liang kubur. Udah, udah mati masuk kubur sendiri lagi. Negara lain batas PKP-nya kecil-kecil. Filipina cuma 800 juta rupiah loh, katanya Pak Wahyu. Australia juga kecil, negara Eropa juga pada kecil-kecil, silahkan dicek. Masalahnya, batas PKP 4,48 M ini dijadikan tes planning pecah omset oleh pengusaha nakal. Ini gue setuju ya. Bila dua NPWP, NPWP satu beroperasi di gudang, NPWP lain di toko, atau pecah jualan berdasarkan segmen atau apapun lah. Jadi nggak sehat dong, pengusaha yang memang mau jujur nggak pakai acara pecah usaha harus bayar PPN, harus jualan dengan up harga. Sedangkan yang pecah omset enak bisa jual harga murah, jadinya perang harga gitu ya. Ada yang ngebalas nih. Yang jelas, kesalahan besar menentukan UMKM dari omset, NPM dagang kelontongan paling 5%, NPM jasa persewaan alat pesta dan tenda pesta di atas 50%. Waduh, oke. Di mana-mana orang nakal itu selalu ini masih masih komentar yang sama ya, masih mengkomentari yang sama. Di mana-mana orang nakal selalu ada, di sekolah ada, di kantor DJP pun ada, tapi persentasenya pasti sangat kecil ya, masih banyak orang baiknya. Jadi sangat tidak bijak apabila dipakai dasar suatu kebijakan. Satu lagi, Anda harus cek juga kesederhanaan administrasi PKP negara lainnya. Nah, betul ya, jangan cuma ngeliatin threshold-nya rendah, tetapi kesederhanaannya bagaimana. Kemudian orang setelah jadi PKP di negara lain itu mudah. Kita setelah jadi PKP mesti install e-faktur, kode aktivasi, kode apa lagi, ribet. Udah gitu ujung-ujungnya kena denda lagi dengan alasan cacat prosedur, matilah kita semua. Ada lagi yang menjawab, Australia pajak gede, tapi hidupnya enak, bos. Bansos waktu tidak bekerja ada, jaminan kesehatan ada, jaminan hari tua lancar ya. Kalau Filipina, limit UMKM kecil, jaminan hidupnya kurang mirip kan sama Indonesia. Coba lihat hasilnya. Hasilnya diktator yang berkuasa, anaknya dan makanan terkenalnya apa? Pak-pak, apa tuh? Pak-pak itu makanan sisa sampah yang diolah untuk dimakan kembali, dan itu populer di sana. Tandanya apa? Tandanya hidupnya sengsara. Blok, goblok, sadar. Mau Indonesia banyak makan pak-pak dulu baru menyesal. Aduh, oh gitu ya. Gue kurang tahu deh kalau di Filipina bagaimana ya. Bro, di negara lain nggak ada itu PPh 25, PPh dibayar di muka dengan hitungan dari tahun sebelumnya. Di luar, cara hitungnya lebih mudah seperti PPh 21. Jadi harus tahu dalam 1 bulan dapat berapa, baru dihitung pajaknya bayar berapa. Bukan bayar pajak dengan asumsi-asumsi semata, lalu kalau kelebihan bayar mau ditutusi aja susah, bukan main diobok-obok seluruh laporan keuangannya, dicari kesalahannya malah jadi kurang bayar. Di Australia, tiap tahun tax refund mudah, tidak reward, nggak ada alasan ini ono. Kalau memang pajak yang dibayar berlebihan, semuanya by system. Ada bukti potongan tinggal submit ya selesai. Nggak pakai debat dengan penyidik segala macam. Apalagi diinterogasi sambil direkam. Tapi WP mau rekam sendiri dilarang. Diperlakukan macam narapidana aja gitu. Waduh, orang pada ngamuk nih ya. Ini masih ngebalasin hal yang sama nih. Bapak Kuantum, di Singapura terdekat threshold wajib VAT itu 12 M. Oh gitu, lumayan ya. Mecah omset menjadi beberapa MPWP itu hal biasa di negara-negara lain juga gitu. Jadi banyak perusahaan, banyak MPWP. Kalau lihat di negara-negara persemakmuran Inggris, misalnya Malaysia, Singapura dengan sistem akuntansi UK, perusahaan auditor yang disewa perusahaan besar juga selalu diminta untuk menyetel. Jadi nggak ada yang aneh dengan tax planning. Biasa itu. Nggak ada di sana yang dengan bangga bayar dengan skema paling tinggi demi negara juga. Oh gitu ya? Oke. Gua kurang paham ya kalau internasional, mohon maaf ya. Bapak Vicky, masih komentar yang sama nih ya. Lupa ya, korupsi kita peringkat 3. Lu kira nggak ngefek tuh koruptor? Emang ada orang normal mau isi air ke gentong bocor?
Oke, Bapak Wahyu membalas nih. Coba dicek WP-nya di Australia, Bro. Masih hitung manual nggak kayak di sini? WP-nya bikin pencatatan apa pembukuan? Kalau Dijen Pajaknya sampai sepercaya itu, saya yakin WP-nya pasti udah transparan ya. Kalau di Indonesia, UMKM itu dikasih tarif 0,5% selamanya. Tapi diterapkan semacam alat perekam omset seperti pada hotel resto. Kira-kira bakal mau nggak? Nah, ayo loh, dibantah sama Pak Wahyu. Gimana teman-teman? Silakan dikomentarin ya. Kemudian Pak Wahyu lagi, wah gede juga ya Pak threshold di Singapura. Kita harusnya 15 M mah kalau mengacu ke threshold UMKM menurut Undang-Undang UMKM. Oh gitu ya? Gue kurang tahu ya. Oke, masih ada more request. Masih ada lagi. Jadi luar biasa ya Pak Wahyu. Terima kasih buat buat atensinya buat kita semua ya. Walaupun positif ataupun negatif teman-teman ya, kita butuh perspektif dari dua pihak. Bapak Wahyu, nah sepakat Pak, administrasi KPP di sini sangat berat, tapi negara lain juga nerapin sama kok, model tax invoice seperti kita juga. Jadi definisi sederhana teh gimana katanya. Ini orang pada ribut nih di dalam komentar ini dan gue ini baik teman-teman, ini hal yang bagus, ini adalah negara demokrasi dan gue sangat respect mendukung siapapun yang mau berdiskusi bahkan berdebat di area sini ya, dan berdebatnya pakai akademis, pakai data, fakta, bukti dan sebagainya, tapi tidak menyerang pribadi. Ini hal yang bagus teman-teman ya. Bapak Mas Karebe, SDM di kita ketinggalan. Petugas pajak saja yang paham akuntansi dan mampu membuat laporan keuangan belum tentu ada 20%. Tetangga perumahan saya, orang pajak ada 7 orang. Kasih 3 orang yang ngerti akuntansi cuma satu. 3 pemeriksa, 1 AR. Yang ngerti aplikasi akuntansi nggak ada malahan. Sekarang orang dagang bakulan snack. Omsetnya 3 miliar. Laba bersih 150 juta. Tapi gaptek. Beratlah dia bayar pegawai ngurus pajak dan paham akuntansi. Selerinya plus THR minimal 60 juta. Itu pun jarang yang mau. Oke. Bapak Wahyu lagi balas nih. Panjang teman-temannya. Masih ada. Bapak Bayu membalas nih. Di tempat saya, konsultan bersertifikat 2,5 juta per bulan udah all in Pak pajak perbukuan. Oke, jadi teman-teman silakan hubungi Pak Wahyu ya kalau mau ya dibantu nanti ya. Paling minta tambahan lebih di SPT tahunan lagi 5 juta. Saya sendiri ngasih tarif bulanan cuma 500 ribuan lah, murah ya. SPT tahunan 1 juta, tapi kalian sendiri yang rekap dan arsip data-datanya. Tentunya dengan format template arahan dari saya. Klien saya yang rutin restitusi diterima kok Pak pembukuannya sama DJP ya. Jadi gimana ya? Saya bingung gitu, kok pada bilang mahal pembukuan. Atau kalau pengusaha mau belajar, banyak sekali yang menyediakan kursus akuntansi. Biayanya nggak sampai 10 juta loh, Pak. Pengusaha UMKM cuma butuh akuntansi dasar aja. Oke, mantap ya. Bapak Mas Karebe. Menurutku, bisnis yang layak bayar karyawan yang bisa handle laporan PPN dan pembukuan kalau laba per bulan 50 juta ke atas. Kalau di bawah itu, kos untuk salari karyawan tersebut termasuk sangat material. Menurutku, batasan PKP dan wajib pembukuan untuk saat ini kalau usaha jasa omset 2,4 miliar. Kalau dagang industri yang BKP itu 4 kalinya, yaitu 11,2 miliar. Aduh, terlalu terlalu variatif, Pak ya. Terlalu variatif. Bapak Mas Karabet, sorry untuk dagang dan industri 9,6 miliar aja batasan PKP-nya ya, jadi 2 kali lipat. Oke. Bapak Wahyu, setuju Pak, harus dilihat labanya juga. Oke. Bapak Rahel, makanya Eropa sekarang krisis. Ini komen orang yang nggak pernah buka usaha, cuma dapat gaji doang, pantes dongok. Waduh, Eropa pertumbuhan GDP cuma 1% atau malah minus. Orang dongok yang kena makan propaganda bahwa pajak makin gede makin bagus. Itu Eropa krisis sekarang karena pajaknya gede. Makanya bro, sebelum komen minimal lu punya usaha dulu baru bunyi. Kalau cuma duduk terima gaji terus sok tahu mah semuanya juga bisa. Oke. Jangan gitu lah teman-teman ya. Mari berdiskusi secara sehat, mari berdiskusi secara akademis ya. Bapak lupa tanggal. Saya setuju batas PKP diturunkan jadi 3,6 M asal PPN turun jadi 7%. Wey, mimpi lu, mimpi. Oke teman-teman ya, jadi itu komentarnya masih banyak, belum habis teman-teman ya. Akan gua coba bahas pelan-pelan. Silakan berkomentar di semua video gua teman-teman ya. Kita tidak akan menutup atau menolak komentar positif atau negatif ya. Silakan saja, negara demokrasi. Sampai jumpa, semoga terbantu.